Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel gue, channel paling edukatif di dunia dan yang pasti punya semua yang lo cari, ya kan? Jadi dalam beberapa hari terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini banyak sekali rumor yang mengatakan kalau di tahun depan kita sudah nggak bisa lagi nonton anime secara ilegal. Ya itu sah-sah saja, banyak yang cemas karena gue juga salah satu orang yang cemas. Tapi lebih banyak lagi yang berpendapat itu adalah kesempatan besar untuk anime Cina berkembang pesat di industri animasi dunia. Itu adalah sebuah menurut gua pendapat yang sangat menarik. Kalau kita membahas tentang anime Cina, ternyata sudah sejak lama sekali anime Cina itu melalang buana di jagat animasi dunia. Hanya saja kita itu adalah penikmat anime dari Jepang, bukan penikmat anime Cina. Kalau misalnya dibahas lebih lanjut ya, anime-anime Cina itu, gua ini sudah nonton anime Cina tuh sampai 50-an judul lebih. Yap, 50-an judul lebih selama kurun beberapa tahun. Dan menurut gua pribadi ya, kalau misalnya tahun 2021 itu belum saatnya anime Cina yang menguasai pasar. Jadi buat teman-teman yang bertanya dari thumbnail ini dengan thumbnail yang sedikit cringe ya, anime Cina akan mendominasi atau mengalahkan anime Jepang. Itu 2021 belum bakal. Jadi gue akan berikan kesimpulan di awal dan akan gue kasih pendapat gue secara pribadi dulu dari awal ya. Kalau misalnya kita membahas anime dari Cina, kita akan membahas dulu kualitas. Dari banyak judul yang sudah gue lewatin, anime Cina itu mempunyai kualitas animasi yang masih di bawah Jepang. Standarnya masih belum bisa untuk mendapatkan hati dari para penikmat anime Jepang. Bukan hanya dari segi penggambaran, artistik, art, desain, tapi juga dari segi cerita. Kenapa? Dari banyak judul yang sudah gua tonton, itu konsep mereka itu nggak pernah berubah, yaitu supernatural. Gua masih belum dapat anime Cina yang bagus yang membahas tentang militer, membahas tentang romance, komedi, itu gua masih belum dapat. Kebanyakan itu masih supernatural, kekuatan esper dan lain-lain. Dan itu hanya bisa membuat para penikmatnya bosan. Jadi kalau Cina ingin mengalahkan Jepang, itu pertama perbaikin dulu kualitas dari cerita atau dari apa yang diadaptasi. Ya, ini adaptasinya dapat dari mana? Apakah itu murni karya orang Jepang atau diambil dari karya negara lain, itu nggak masalah. Tapi yang bisa gue katakan adalah tolong ceritanya dibikin variatif. Padahal kekuatan untuk membuat animenya ada. Kekuatan apa yang gue maksud? Kekuatan yang gue maksud sini adalah arsitektur. Ya, kita tahu Cina dan Korea beserta Jepang adalah negara yang sangat maju di kawasan Asia. Tapi kita tahu Cina dan Korea itu lebih dominan di Korea. Masalah teknologi Korea tuh gue akuin wahid. Bahkan kalau gue ditawarin untuk belajar di Korea, gue akan belajar ke Korea untuk masalah teknologi. Pertama adalah, apakah Korea akan masuk ke industri anime? Gua bilang enggak. Tuh, kenapa enggak bang? Mereka kuat di pasar game. Mereka sudah kuat di pasar game. Kalau mereka memaksakan ke industri anime, ya itu lumayan susah gitu. Menurut gue secara pribadi lumayan susah. Dan hasilnya seperti apa? Kenapa gue bilang susah? Hasilnya adalah karya-karya Korea banyak diadaptasi oleh Jepang. Ya, karya-karya Korea itu malah banyak diadaptasi oleh Jepang. Tower of God, The God of High School dan lain-lain. Itu kan diadaptasinya oleh Jepang. Bukan karena Korea nggak mampu, tapi karena mereka ingin fokus ke industri game yang sudah mereka kuasain. Mereka menyerahkan industri animasi ke Jepang dengan catatan mereka adalah investor. Seperti itu aja. Lalu kita kembali lagi ke Cina. Tadi gue sudah membahas dari segi cerita mereka kurang variatif. Yang kedua dari segi desain. Yap, desainnya itu terlalu memanjakan mata tapi tidak ada perbedaan signifikan. Contohnya gini. Kalau kita lihat karakter anime-anime Jepang, itu mereka punya desain yang beda-beda. Ya, desain dalam arti ya. Contohnya desain yang nggak beda tuh gimana bang? Menarik. Lu buka aja di Google lalu tulis aja Saber Fate. Sebenarnya kalau kita membahas Fate ini kan lu lihat sendiri ada banget karakter yang mirip sekali dengan ini. Ganti rambut doang, ganti tinggi badan, proporsinya sama dan lain-lain.
desainnya akhirnya cuman gitu-gitu aja gitu, kurang menyenangkan gitu. Kita nggak punya variasi waifu yang berbeda-beda. Waifu kita cuman ganti rambut, ganti warna mata. Itu yang gue lihat kebanyakan dari animasi milik Cina. Yang berikutnya nggak kalah penting adalah kita tentang penyesuaian telinga. Yap banget, kita sudah terbiasa dengan dubbing Jepang. Dubbing Jepang tuh sudah enak banget di telinga kita. Bahkan kalau anime diubah ke dubbing Indonesia, kita masih sakit telinga gitu kan. Banyak tuh kan wibu-wibu yang luar biasa hebat sekali, dia di industri keproduseran gitu mengkritik tentang kualitas dari dubber-dubber lokal ketika menayangkan anime-anime buatan Jepang. Lo gak usah gua kasih tahu lah, mungkin lo lebih tahu dari gua karena ini sangat ramai banget di sosmed. Nah, bagaimana tentang Jepang itu Jepang lagi. Bagaimana tentang Cina itu sendiri? Ya sama aja. Jadi kurang variatif lagi kurang variatif lagi di mana? Di perbedaan pengisi suara. Pengisi suara dari anime Cina itu tidak seprofesional dari Jepang. Tapi semakin kesini sudah semakin terlihat gitu mereka memberikan warna terhadap pengisi suara. Contoh karakter-karakter yang memang hidup banget ketika punya pengisi suara yang pas. Contohnya aja Kaguya Shinomiya. Lihatlah bagaimana caranya karakter yang sangat sulit diperankan. Itu diperankan dengan sangat luar biasa oleh pengisi suaranya bernama Koga Aoi. Koga Aoi itu adalah pengisi suara Shinomiya Kaguya yang sama sekali bukan pengisi suara yang cukup populer di Jepang ya. Bukan nggak cukup populer lagi, tapi emang kurang kelihatan kepopulerannya. Tapi ketika anime ini rilis, kepopulernya meningkat pesat sehingga membuat orang tahu siapa pengisi suara di balik karakter yang sangat kita cintai ini, maksudnya waifu gua. Yang berikutnya adalah dari segi desain. Desain yang gua maksud di sini tuh bukan desain karakter. Desain karakter itu menyesuaikan dari pola penggambaran setiap animator. Ya, jadi jangan lihat pola penggambaran dari source di mana anime itu dibuat atau siapa yang mengarang, tapi lebih ke bagaimana animatornya itu seberapa banyak. Penasaran gak sih? Percaya gak sih? Ada anime yang animatornya cuma satu. Tapi kalau itu terjadi, maka tuh anime akan punya desain yang sangat konsisten. Nah, di sini yang harus gua tahu. Banyak banget kalau kita lihat di anime, contohnya judul besar aja deh, Naruto. Itu kita lihat sekali kan banyak sekali gagal-gagal matanya membesar lah, ini beda lah, mukanya gimana lah, dan itu lain-lain. Itu bukan salah yang buat, itu karena yang bikin ini dan sebelahnya itu beda orang, yang animasikan itu beda orang. Contoh yang lagi ramai itu kan Oregairu season 3 episode 2 itu ada sedikit miss di penggambaran Yukino Shita Yukinon. Padahal kan Yukinon itu kan cantik banget ya, malaikat banget gitu. Tapi di episode 2 kali itu ada sedikit miss penggambaran yang bisa lu tonton lagi. Pertama di menit ini wajahnya begini, menit berikutnya wajahnya berubah-ubah, tidak konsisten. Ada yang dagunya lancip lah, ada yang mukanya lebih lebar lah, lebih bulat lah, dan lain-lain. Itu bukan karena animatornya ngantuk, itu karena animatornya beda. Ya, loh bang, terus kok satu animator doang gak kecapean apa? Pertanyaan yang menarik. Sebenarnya animator itu memang cuma satu, atau cuma 2 orang, atau bahkan 3 atau 4. Itu tergantung bagaimana produser menghandle yang namanya itu script. Jadi kalau kita mengenal istilah gini, script ya, kurang kenapa ya, script inilah yang kayak gini, tapi itu adalah gambar. Jadi sebelum mereka itu membuat animasinya pasti digambar dulu, dibuat skripnya, diserahkan ke animatornya. Yang buat skripnya itu wajib orang yang sama. Tapi gua nggak tahu ya, mungkin ada yang orangnya beda atau produsernya langsung. Kebanyakan sih yang buat skrip itu kalau nggak produsernya langsung, pengarangnya langsung, atau sutradaranya langsung, itu bebas. Tapi kalau misalnya skrip itu kayak gambaran kasar, anggap lalu buka paint gitu kan, buka paint. Contoh aja ya, gue gambar misalnya ini Naruto, misalnya kata gue, ini Naruto, matanya kayak gini, pokoknya gambar-gambar arsiran kasar lah. Lalu ini Sasuke kan, ini Sasuke, ngawur aja gue bikinnya. Oh, ini di frame pertama, lalu frame keduanya ada ini, mereka tonjok-tonjokan. Pokoknya harus ada, ini harus ada, karena itu tolak ukur. Jadi kalau misalnya dari skripnya aja udah beda, animasinya pasti beda. Animatornya kan nggak tahu.
Pokoknya dikasih tugas, dia bikin animasi dari frame ini sampai frame ini, detik ini sampai detik ini, anggap 5 menit. Dia hasil jadi pleng sudah. Ternyata ketika jadi satu episode, wajahnya beda. Itu bukan salah animator, itu salah dari skripnya belum dicek secara matang. Tapi ini jarang banget sih terjadi ya. Itu di dunia multimedia seperti itu. Apalagi kalau teman-teman di sini ada yang jurusan perfilman, pasti ngerti lagi yang namanya skrip, sketsa, storyboard. Nah ini juga penting, ada namanya storyboard. Storyboard ini yang jadi acuan yang dibuat oleh sutradara. Jadi ketika kita membuat sebuah film, membuat sebuah anime, sutradara tuh akan membuat storyboardnya dulu. Nanti kameramen dan lain-lain itu mengikuti semua dari storyboard. Ingat, storyboard ini yang paling utama kalau kita membuat film ataupun anime dan serial 3D 2D lainnya gitu kan. Oke, kita kembali lagi ke anime Cina. Yang berikutnya harus gue kasih tahu adalah tentang modal. Ini adalah kekuatan utama Cina, uang. Gue harus tahu, mereka tidak bisa berkembang di 2 atau 3 tahun, tapi mereka bisa punya kekuatan 10 tahun ke depan kalau mempertahankan arsitektur. Mempertahankan di sini adalah yang sudah ada itu dikembangin, itu yang mempertahankan. Kenapa gue bilang arsitektur bukan teknologi? Karena beda. Teknologi itu develop ya. Jadi gue di sini ngobrol sebagai seorang IT, tenaga profesional. Bedakan antara meningkat dan juga tertahan. Itu aja sih. Mungkin yang teman-teman yang jurusannya pemrograman paham ya, karena kalau gue ngejelasin aja susah gitu. Oke, kenapa gue bilang tadi kalau anime Jepang itu punya kekuatan finansial yang cukup? Itu karena di Cina. Contohnya gini aja deh. Gue beli nasi goreng di Indonesia 10.000. Gue beli nasi goreng di Singapura, bendanya sama, itu 100.000. Persis sama, bumbunya sama, jualannya sama, yang jual sama, yang masak sama, micinnya takarannya sama. Kenapa bisa beda? Itu karena belinya di mana? Jadi wah, di Jogja 10.000 doang nasi goreng, tapi Singapura 100.000. Kita tahu itu karena kualitas hidup di dua tempat itu berbeda, sama seperti di Cina maupun Jepang. Kalau Jepang itu memerlukan dana 1 miliar per episode dengan kualitas seperti ini, maka Cina mungkin hanya memerlukan separohnya dengan kualitas yang sama. Jadi kekuatan terbesarnya itu di situ, perbandingan ekonomi. Sederhananya gini, gue pernah dapat tawaran pekerjaan untuk perusahaan Singapura, tapi dikerjakan dari rumah. Gue itu anggaplah gaji gue digaji 1 juta rupiah, dan gue tolak mentah-mentah. Kenapa? Gue bilang ke HRD atau manajer sana, saya mau gaji Singapura 10 juta rupiah. Mereka menolak. Ini nggak masalah. Di sini perbedaannya satu. Kalau lu bekerja untuk perusahaan dari negeri mana, itu kita ikut negeri tersebut gitu ya. Gue bekerja untuk perusahaan Jepang, ya udah gue digaji Jepang, biarpun gue kerjanya dari dalam kamar kayak hikikomori, tapi nggak masalah. Emang kayak gitu, emang ilmunya. Sama dari Cina kan. Kalau misalnya yang bayar perusahaan Cina yang buat animator Jepang, gajinya ikutin perusahaan Cina itu sendiri. Seperti itu aja sebenarnya kan. Itu simpelnya. Jadi kalau gue bilang kesimpulan dari uang ini adalah Cina bisa lebih banyak memproduksi episode anime. Itu yang sangat sulit dilakukan oleh Jepang. Jepang akan kalah kalau apa? Kalau Cina itu totalitas memproduksi sebuah judul. Nah, itu yang paling utama. Anggaplah Cina ingin ngambil salah satu judul yang sangat terkenal di Jepang. Anggap saja Shingeki no Kyojin, itu akan dianimasikan oleh studio-studio di Cina. Kalau itu terjadi, mereka punya kekuatan yang lebih untuk membuat episode yang lebih panjang. Anggap dengan kekuatan studio Jepang, hasilnya cuma 20 episode. Dengan kekuatan finansial di Cina, dengan uang yang sama, jumlah yang sama, Cina bisa memproduksi 50 episode, tapi Jepang hanya bisa memproduksi 20 episode. Kenapa ini bisa terjadi? Perbedaan kualitas dari tempat perusahaan itu bekerja atau induk dari perusahaan. Sederhananya seperti itu ya. Itu memang hal yang wajar ya. Kita jadi kuli misalnya. Wah, jadi kuli di Indonesia cuma 1 juta. Coba kamu ke Qatar 50 juta. Kerjanya beda kagak? Bedanya malah satu. Di sana dapat asuransi, di sini kita dapat balsem doang gitu kalau jatuh dari atas gitu kan.
itu kerjanya sama persis. Ini nggak membahas pekerjaan profesional, pekerjaan paksa, buruh, atau dan lain-lain. Itu memang hukum ekonominya seperti itu. Makanya jangan kaget kenapa banyak negara-negara kaya itu mempekerjakan orang-orang dari negara-negara yang cukup miskin. Mereka digaji besar sesuai dengan mata uang negara mereka. Tapi untuk di negara tersebut itu masih terjangkau dan sangat murah. Contoh, orang Abu Dhabi, Qatar itu banyak mempekerjakan orang-orang India dan Afrika. Mereka digaji anggaplah sekian. Bagi mereka itu gaji besar. Bagi negara tersebut itu sangatlah terjangkau daripada mereka merekrut orang-orang dari negara mereka sendiri. Kelihatan ya bedanya ya. Jadi kekuatan Cina itu untuk bisa mengalahkan Jepang itu hanya di kekuatan finansial. Kalau mereka sukses dengan kekuatan finansial, maka mereka bisa mendominasi industri anime di seluruh dunia yang saat ini sangat kuat sekali dikuasai oleh industri anime dari Jepang. Yang berikutnya adalah seberapa banyak Cina mampu memproduksi satu judul. Maksud gue di sini adalah satu judul itu bisa nggak sampai 100 episode, bisa nggak sampai tamat, sampai penikmatnya itu sudah sangat puas banget, sampai nggak minta lanjutannya lagi, nggak gantung dan lain-lain gitu kan. Bisa nggak seperti itu terjadi? Kalau bisa, maka bisa menggeser dominasi dari dari popularitas anime Jepang. Sepanjang mereka melakukan hal seperti itu, sampai meningkatkan kualitas arsitektur, sumber daya manusia, dan lainnya, mereka bisa menggeser Jepang pelan-pelan. Kalau misalnya gue berani prediksi, 2028 itu animasi Jepang akan berkembang lebih pesat. Oh ya bang, gimana dengan Korea? Nanti kita bahas itu di video kita yang lain, bagaimana tentang industri anime Korea. Apakah bisa bersaing juga gitu? Karena kalau kita ketahui, industri game Korea dan Jepang itu mesti kuat industri game Jepang. Beneran loh. Ghost of Tsushima, Resident Evil, Devil May Cry, Final Fantasy, itu judul-judul yang semua dari Jepang. Coba kalau sebutin game Korea Selatan, Lord Saga, Point Blank, ya sudahlah, kita beres ceritanya di sini kan. Jadi untuk itu aja, gua kasih kesimpulan gua di menit ini. Nih sudah berapa menit gua ngoceh-ngoceh, 17 menit. Gua ngoceh lagi, ini kesimpulan gua. Di kesimpulan gua adalah, apakah bisa memutus dominasi dari industri anime Jepang? Jawabannya bisa. Apakah dalam waktu 5 tahun lagi? Enggak. Pendapat gua dalam waktu 10 tahun lagi. Apakah kualitasnya akan sebanding dengan punya Jepang? Enggak. Kalau Cina semakin bagus, Jepang juga semakin bagus. Itu yang harus diperhatikan. Kelebihan Cina nanti di masa depan itu ada satu. Episodenya banyak, judulnya banyak. Kualitas cerita dan desain, art dan lain-lain menurut gue masih bakal di bawah Jepang. Itu aja kesimpulan yang bisa gue berikan dari penjabaran gue yang mungkin bikin lo ngantuk dan gak ada ilustrasi aneh-aneh ya. Yang gue kasih ilustrasi cuma wallpaper rem doang yang sangat menggoda. Jadi itu sekian dari gue, I'm CRY and see you next time.